Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Barzata Nadlata ibnu Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu marfu'an, La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu, rawahu Tirmidzi wad-Darimi. Yang artinya, dari Abu Barzah Nadlah ibnu Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu marfu'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak hingga ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, dan tentang fisiknya, tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan satu informasi yang penting untuk kita dalam menghadapi audit akhirat. Ya, sebagaimana kita rasakan dalam kehidupan berorganisasi, entah itu di sekolah atau di kantor, kita pasti akan sampai pada proses audit atas aktivitas yang sudah kita lakukan selama satu periode tertentu. Baik itu dari sisi aktivitas maupun juga dari sisi keuangan. Begitu juga yang akan terjadi pada kehidupan kita di dunia ini. Bahwa nantinya setelah kita selesai menjalankan tugas mengemban amanat sebagai manusia, sebagai hamba Allah di dunia ini, dan kita akan kembali ke pangkuannya nanti, maka akan ada banyak pertanyaan yang itu merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap aktivitas-aktivitas kita selama di dunia ini. Kabar gembiranya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sudah dibocorkan sehingga kita bisa menyiapkan dari sekarang. Nah, di antara item pertanyaan itu, yang pertama adalah pertanyaan tentang umur. Untuk apa selama kita hidup di dunia ini, umur itu kita habiskan? Apakah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, umur itu dihabiskan untuk kesia-siaan belaka dan untuk menjalankan sesuatu yang malah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua untuk audit akhirat adalah tentang ilmu. Saya yakin semua dari kita itu mempunyai ilmu. Baik ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik ilmu yang didapat dari sekolah maupun dari luar sekolah. Ilmu apapun itu, pertanyaannya adalah untuk apa ilmu itu digunakan? Apakah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat atau malah untuk melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan orang lain? Item pertanyaan yang ketiga dari audit akhirat adalah pertanyaan tentang harta. Dari pengalaman audit kita, tentu kita sudah merasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keuangan itu kan pertanyaan yang relatif lebih sulit dibandingkan pertanyaan tentang aktivitas. Karena kita harus menyiapkan segala macam bukti-buktinya sehingga itu sesuai dengan pengeluaran maupun pendapatan yang ada. Begitu juga dengan apa yang terjadi di akhirat nanti. Pertanyaan tentang harta itu ada dua. Kalau yang lain hanya satu, maka ini ada dua. Pertanyaan pertama adalah, dari mana harta itu didapat?
Apakah dari sumber yang halal atau sebaliknya dari sumber yang haram? Yang selanjutnya adalah kemana harta itu dibelanjakan. Apakah dibelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau malah digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti melakukan pemborosan, israf, melakukan sebuah kesia-siaan dalam belanja atau berlebih-lebihan, tabdzir, atau membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka semuanya itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Dan pertanyaan yang terakhir adalah tentang badan kita, tentang tubuh kita, tentang fisik kita. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya pun nanti juga akan ada audit pertanggungjawabannya. Untuk apa semuanya itu digunakan? Apakah untuk menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah, atau sebaliknya tangan kita gunakan untuk mengambil atau memberikan sesuatu yang berguna bagi agama dan bagi manusia yang lain. Keempat itu adalah pertanyaan-pertanyaan audit akhirat yang jawabannya itu sudah bisa kita siapkan dari sekarang. Sehingga segala aktivitas kita, mari kita persiapkan untuk akhirat, dan bahwa dunia ini hanya sementara. Selama apapun kita hidup di dunia, pasti akan berakhir dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita akan menjumpai pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis yang barusan. Wallahu a'lamu bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.